حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظ على حمار مختوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف رواه ابن ماجه والترمذي. Ini hadis kemarin sudah kita bahas tentang bab tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada gambaran tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu idza alima bimaridin, baginda Rasulullah kalau mengetahui daripada sahabatnya atau kerabatnya bimaridin dhahaba ilaih, beliau mengunjungi kawannya yang sakit, liyara halahu, untuk mengetahui keadaannya, wa yajlis inda ra'sihi wa yad'u lah, kemudian duduk di hadapan kepalanya, inda ra'si, dekat di kepalanya. Jadi mengunjungi orang sakit, dan wa yajlisu, dan duduk di sisi kepalanya, wa yad'u lahu, dan dia berdoa untuk yang sakit tadi. Wa hadza min haqqil muslim 'alal muslim. Ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Idza marid fa'udhu. Kalau ada yang sakit maka dibesuk. Wa kadzalika min suwari tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh juga daripada ketawadhuannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata muslim hadara janazatah wa shalla alaihi wa syahida dafnah wa da'a lahu. Begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang muslim meninggal, maka beliau hadir untuk mentakziah jenazahnya, kemudian mensolatinya, kemudian menyaksikan untuk penguburannya dan mendoakan untuknya. Wa kana yarkabul himar, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya keledai. Keledai ini kalau sekarang apa kira-kira? Ya. Motor. Ya, motornya. Ya, kendaraan yang biasa-biasa saja. Tawadhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyombongkan, harus dengan yang bagus dan sebagainya. Apa yang ada disyukuri. Apa yang ada disyukuri. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur dari yang dikit. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang dikit aja dia tidak pandai bersyukur, apalagi kalau diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikit syukuri. Ya, kalau yang dikit bisa bersyukur, insyaallah Allah tambahkan, dan yang banyak bisa disyukuri pula karena yang sedikit dia bisa syukuri. Wa idza istadafa insanun istajaba lahu. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang, maka beliau datang. Walabba da'watah, dan menunaikan panggilannya. Ayyan kana hadzal insan, siapapun orangnya, kalau beliau diundang, hatta walau kana abdan, walaupun yang mengundang ini orang-orang biasa saja. Karena keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman itu senang. Dikatakan dalam hadis, la tusahib illa mu'mina. Janganlah kita berkawan kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyan, dan janganlah kalian memberikan, la ta'kul, yang memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka wajar para sahabat, walaupun orang yang susah ingin mengundang Rasulullah, walaupun susah ingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencicipi makanan. Karena hadis Rasulullah mengatakan, la ta'kulu ta'amaka illa taqiyan. Siapapun yang bisa kita undang, orang-orang saleh, para penghafal Quran, mengundang para ulama di rumahnya walaupun hanya sekedarnya saja. Nah, inilah
Rasulullah datang. Dan Rasul mengatakan la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah memakan daripada makananmu kecuali orang yang bertakwa. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan umatnya sebuah perkara yang bermanfaat untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Dan yang bisa menjaga hubungannya wa yahfaz alaihim alaqatihim at-thayyibah, agar kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang beriman. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ini kawan yang manfaat dunia dan akhirat. Ada kawan yang punya manfaat dunia saja, kalau masa urusan akhirat masing-masing. Bahkan urusan dunia hanya untuk maksiat saja. Kalau yang lain dia tidak mau. Maka kata Rasulullah, tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali orang-orang yang beriman. Wa kana yahuddu 'ala tawasul. Kita harus selalu menyambungkan silaturahim kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, mencintainya. Bainal muslimin, antara orang-orang muslim. Wa hadzal hadis, ini hadis untuk memberikan petunjuk dan pelajaran agar orang yang menginginkan selamat dirinya, selamat keluarganya, selamat rumah tangganya, dan selamat lingkungannya. Kalau pengen rumah kita selamat, diri kita selamat, lingkungan kita selamat, keluarga selamat, maka berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita nekat berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka yang terkena adalah diri kita. Yang terkena adalah anak-anak kita, rumah kita, tetangga kita. Semuanya akan terdampak daripada memiliki kawan-kawan yang tidak baik. Kenapa? Karena kawan yang buruk itu seperti orang yang mendekati pandai besi. Seperti orang yang mendekati pandai besi. Walaupun kita tidak melakukan itu, tapi kita kepanasan. Tapi kalau kita mendekat orang beriman, maka seakan-akan kita mendekati orang penjual minyak wangi. Kagak beli aja kedapatan wangi. Coba datang ke tukang minyak wangi. Pak ini enak nih, biasa wangi. Pak ini enak, wangi. Udah 5 minyak wangi kagak jadi beli, wangi dia. Ini kalau orang beriman. Nah, maka berkawan dengan orang-orang iman, duduk dengan orang-orang soleh, itu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. Dan manfaatnya dunia dan akhirat. Kalau orang-orang soleh ini, orang-orang yang berilmu masuk surganya belakangan. Ya, kata Habib Ali sampaikan waktu itu. Habib Ali Al-Idrus mengatakan, orang berilmu itu masuk surganya belakangan. Orang alim itu masuk surganya belakangan. Kalau orang yang taat masuk surganya duluan. Kenapa? Li'annahu yashfa' ghairihi. Karena dia bisa memberikan pertolongan syafaat daripada orang-orang yang dia kenal. Itu orang berilmu. Kalau kita bisa berkawan dengan orang berilmu, orang-orang soleh, mudah-mudahan kecipratan juga masuk surga, termasuk yang dicari oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah tawadunya Rasulullah. Idza istadhafahu insan istajabah. Rasulullah kalau diundang, siapapun yang mengundang Rasulullah, walaupun orang yang miskin, seorang hamba, seorang budak, dan orang budak ini tahu. Karena Rasul mengatakan la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makanan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah datang kalau diundang, ini tawadunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya yang kaya datang, yang miskin kagak. Kalau ada tahlilan, yang kaya yang miskin ramaian mana? Yang berkatannya banyak. Yang ngundang duluan datang. Yang ngundang duluan datang. Ya itu. Kalau yang undangnya belakangan, memang dia belakangan. Ya, bukan berarti tidak. Tapi siapa yang terlebih dahulu amanatnya disampaikan. Bukan amplopnya mana yang gedean. Kalau gedean yang itu ya belakangan. Nah, ini tidak. Ya, ini tawadunya baginda Rasulullah. Wa min suwari tawadu'i sallallahu alaihi wasallam.
gambaran ketawaduannya baginda Rasulullah, annahu yauma harb, pada waktu peperangan pada kabilah Quraidah al-Yahudiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. Lagi perang ngendarainnya keledai. Kira-kira bagaimana coba? Keledai ngendarainnya. Udah gitu tali kekangnya terbuat dari pelepah korma. Dan ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, baginda Rasulullah dalam keadaan susah dan baju perangnya tergadaikan oleh orang Yahudi dan belum ditebus daripada gadaiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun kelima Hijrah, ya, ketika orang-orang Yahudi melanggar perjanjian pada Ghazwatil Ahzab, wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'adz, ya, ayyaqtul jami'a maqatil Bani Quraidah jazaan li khiyanatihim. Maka ada perjanjian Sa'ad bin Mu'adz untuk membunuh semua yang mengikuti peperangan Bani Quraidah sebagai balasan daripada pengkhianatan mereka pada Ghazwatil Ahzab. Ya. Ini tawadhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang susah, Rasulullah ikut bersedih. Kalau ada orang sakit, Rasulullah ikut sakit. Ada senang, ikut senang. Jangan kawan susah kita senang. Kawan senang kita pusing. Ini yang repot. Kawan punya mobil, kawan punya motor, kita yang pusing. Kawan yang susah kita girang banget. Orang gak punya apa-apa makin senang. Maka kalau kita berkawan, jangan bercerita tentang yang dia gak punya. Dia gak punya mobil, cerita mobil. Sedikit hati orang. Gak punya baju baru, cerita baju. Gak punya duit, cerita tentang duit. Gak punya makanan, cerita tentang makanan. Gak usah. Ini bikin kita lihat orang siapa yang kita ajak ngomong. Kalau berkawan pandai-pandai agar tidak kita menyakiti hati kawan kita. Kalau memang itu menyakiti dia, ya jangan bicara. Ya hal-hal yang menurut kita tidak pantas. Udah susah, makannya susah, kerjaan susah, cerita tentang dia kerjanya, alhamdulillah udah kerjanya enak. Mending bagi duit selesai. Ya, bantu. Ini adab berkawan juga harus baik. Wa ilahi qala haddatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi qala haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'ir wal ihalati as-sanikhati fayujib wa laqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mat rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah diundang untuk memakan khubz asy-sya'ir, makan roti yang terbuat dari gandum. Ya, ini Rasul suka diundang. Yang undang enggak lihat makanannya apa. Kalau yang undang orang ini maka kita tahu makannya pasti enak. Ini diundang siapapun. Dzakar Anas sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan ini dalil tentang ketawaduannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau seorang nabi, orang yang sangat mulia nasabnya. Ya, sayyidul awwalin wal akhirin, penghulunya para nabi yang dahulu dan yang sebelumnya, wa asyraful khalaq, manusia yang paling mulia. Illa annahu idza du'iya ila ta'amin min khubz asy-sya'ir, ya baginda Rasulullah kalau diundang untuk makan ya roti daripada gandum, wa duhan qadim, yaitu lemak yang lama, au syaka al fasad, udah hampir rusak. Makanan itu udah enggak enak, udah hampir tapi masih enak. La ajabat da'wah tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam. Menyenangi orang yang sudah menghidangkan. Kalau lagi diundang jangan mencela makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Pernah Rasulullah makan roti pakai cuka. Ya. Beliau bilang ni'mal idam al-khal. Senikmat-nikmatnya makanan adalah cuka. Ini bukan berarti cuka enak, tapi menghormati istrinya yang sudah menyediakan makanan, maka beliau makan.
Beliau mengatakan ni'mal idam al-udumu, sanik al-khal, senikmat-nikmatnya idam, senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Bukan berarti cuka paling nikmat, kagak. Karena memang itu yang dihidangkan. Kalau tidak suka tinggalkan. Kalau tidak suka tinggalkan. Jangan aku nggak suka ini nggak enak. Jangan cerita, udah makannya gratis, bilang kagak suka kagak enak. Jangan, itu merusak hati orang. Itu Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau tidak suka beliau tinggalkan. Ya, kalau suka beliau makan dan tidak pernah baginda Rasulullah mencela makanan. Ya, padahal ini makanannya ausyaka adal fasad, hampir saja ini makanan rusak. Tidak layak dimakan. Tapi la ajabat da'wata tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap hadir ya sebagai ketawaduannya baginda Rasulullah dan menyenangkan orang-orang yang memang tidak memiliki makanan tapi ingin punya rasa ingin menjamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh nanti menjamu siapa dijamu, itu tradisi. Ada orang makan dan sebagainya, itu tradisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang takdir. Kalau kita mengundang ulama makan, kita makan. Bahkan para ulama terkadang sengaja makanannya nggak disisain. Kenapa? Agar nanti orang yang lagi beres-beres dia makan bekasnya para ulama, tabarrukan minhu. Ya, jangan bilang makan kagak rapi, itu bersyukur, itu sengaja. Ya, itu. Ada ulama yang sengaja memang makanannya tuh disisain, dan saya baca satu kitab saya lupa dulu. Itu sengaja, kenapa? Agar orang-orang yang hadir ini dia makan cuma sedikit aja. Tapi sisanya untuk yang lain. Ya, keberkahan. Ini tangan-tangan orang-orang saleh yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya selalu dibuat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma zakar, kemudian disebutkan, kemudian Anas bin Malik menyebutkan radhiyallahu anhu intaqala ila rafiqil a'la. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wa qad ruhina dar'uhu, ya, baju perangnya tergadaikan, sedang tergadaikan. Anda Yahudiyin wa lam yastati' fukka rahnahu. Ya, jadi baju perangnya masih tergadaikan. Kenapa? Karena belum bisa bayar. Berarti sulit ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang kaya, kaya. Kalau mau dibilang kaya, harta rampasan ghanimah itu 1/5. Tapi kemana itu uangnya? Uangnya beliau tidak makan. Beliau orang yang sangat dermawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meninggal tidak meninggalkan harta warisan buat anak-anaknya. Tidak meninggalkan harta warisan. Kita warisannya banyak. Ya, alhamdulillah adalah ya warisan utang ya. Insyaallah enggak insyaallah ya, berkah insyaallah. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh menggadaikan barang, tapi gadaian sekarang ya kadang-kadang berbeda dengan gadaian dahulu. Ya, dan boleh kita bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam. Boleh enggak muamalah? Masalah muamalah boleh, kita dagang ya sama orang-orang non-muslim boleh, Cina boleh, Yahudi boleh. Boleh enggak? Boleh, enggak ada larangan. Masalah muamalah, kita kerja sama orang non-muslim, ya memang kita, tapi kerjanya tidak perkara-perkara muamalah yang tidak dilarang, kecuali kita kerja di tempat pabrik minuman keras, sudah jelas-jelas pabrik minuman keras. Kalau yang disuplai ini adalah barang-barang elektronik atau apa, kita kerja, tidak ada masalah. Rasulullah menggadaikan baju perangnya dalam keadaan wafat masih tergadaikan oleh orang-orang Yahudi. Ini artinya apa? Jawazu muamalatil Yahud, boleh kita memerangi Yahudi. Ya, orang Yahudi masih ada nggak yang masuk Islam? Ada orang Yahudi yang masuk Islam. Ya, ada enggak? Ada. Nah, itu. Maka kemudian taqabbalu ta'am mahma qalla waridha bima an'ama Allah minar rizq. Menerima makanan walaupun sedikit. Ada sedikit dimakan. Ya, entar ada hidangannya enggak? Ada. Ya, dimakan berkah. Ya, berkah. Yang makan insyaallah di antara kita ada orang-orang yang bertakwa, insyaallah berkah. Doa kita tidak tahu di tangan siapa. Bisa jadi yang lagi beres-beres doanya mustajab. Yang ngomong doanya enggak ditajab, tapi yang
Di pojok-pojok doanya mustajab. Kita nggak tahu doa siapa yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya dan doa siapapun bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang sedekah Jumat, berkah Jumat silakan. Ya kami itu di pondok ada kalau Senin Kamis buat berbuka, kadang-kadang hari makanan. Kenangnya anak-anak ya penghafal Quran, anak pesantren dan sebagainya itu adalah contoh daripada hadis mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu datang ke kiai ulama ngundang ngajak makan. Enak banget jadi kiai ngajak makan mulu ya. Ngaji makan itu bukan sembarang makan. Lah, tidak sembarangan makan. La yaqul ta'amaka illa taqiyun. Kalau ada kiai makannya itu di sini makanan cuma ini doang lah, mafhum. Ya, itu. Ya, jadi menghormati para ulama.